Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pertambangan nikel pada PT Vale Indonesia Tbk. Nah, sebelum memulai presentasi kami, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazla Khaira dengan NIM 18041090 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Herdi Hijriah dengan NIM 1804 1090 10006. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nisrina Adila dengan NIM 1804 10 90 125 dan teman saya. Saya Fajar Oktavianda dengan NIM 1804 10 90 118 dan selanjutnya ada rekan saya. Dan saya Nindya Adisti dengan NIM 1904 10 90 120. Mari kita saksikan dan dengarkan penjelasan dari Bang Fajar Oktavianda mengenai sejarah terbentuknya PT Vale Indonesia Tbk. Selamat menyaksikan! Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Vale Indonesia Tbk, pertambangan nikel pada Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Lokasi pertambangan yaitu lokasi PT Vale Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di Notaris Eliza Pondang. Notaris Publik di Jakarta, PT Vale Indonesia merupakan perusahaan tambang dan pengelola nikel berintegritasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale merupakan bagian dari Vale, perusahaan multitambang asal Brasil. PT Vale mempunyai sejarah yang membanggakan di Indonesia. Diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi, kajian, dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. PT Vale yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia didirikan pada bulan Juli tahun 1968. Kemudian di tahun tersebut, PT Vale dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya atau KK yang merupakan lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji nikel. Sejak saat itu, PT Vale mempunyai bangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kondisi geologi wilayah pertambangan oleh PT Vale atau di Blok Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah pertambangan PT Vale termasuk ke dalam peta geologi regional Lembar Mil ini. Merupakan bagian Mandala Geologi Sulawesi Timur. Dengan kondisi morfologi yaitu pegunungan yang berada di bagian tenggara lembar peta yaitu pegunungan Verbeek dan dengan ketinggian 800 sampai 1346 meter di atas permukaan laut. Tersusun oleh batuan ophiolite, batuan bancuh atau melange, dan batu gamping. Pada tahun 1979, Geologi LITI membuat secara spesifik kajian tentang geologi deposit nikel laterite di wilayah Sorowako. Satuan batuan sedimen yang berumur kapur terdiri dari batu gamping laut dalam dan rijang. Terdapat di bagian barat Sorowako dan dibatasi oleh sesar naik dengan kemiringan ke arah barat. Selanjutnya yaitu satuan batuan ultrabasa yang berumur awal tersier, umumnya terdiri dari peridotit, sebagian mengalami serpentinisasi dengan derajat yang bervariasi dengan yang umumnya terdapat di bagian timur. Pada satuan ini juga terdapat intrusi-intrusi pegmatit yang bersifat gabroik dan terdapat di bagian utara. Yang terakhir yaitu satuan aluvial dan sedimen danau atau lacustrine yang berumur kuarter, umumnya terdapat di bagian utara dekat desa Sorowako. Stratigrafi batuan tertua pada lokasi tersusun oleh batuan ophiolite. Komplek ophiolite tersebut memanjang dari utara pegunungan Belantak ke arah tenggara pegunungan Verbeek. Merupakan batuan ultramorfik atau MTOSU. Umur formasi ini belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ophiolite di lengan timur Sulawesi yang berumur kapur awal hingga tersier. Selanjutnya, tersusun oleh batuan bancuh atau melange, wasu ponda atau MTMW, terbentuk dalam jalur penunjaman zaman kapur, hubungan stratigrafi dengan batuan ultramorfik, dan formasi matano berupa persatuan tektonik atau tidak selaras. Kemudian secara tidak selaras, terendapkan formasi matano atau KML. Formasi matano diduga berumur kapur atas dan diendapkan dalam lingkungan laut dalam. Sedangkan pada bagian atas merupakan endapan aluvium QL. Mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya yaitu Nisrina Adila. Baik, saya Nisrina Adila akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fajar Oktavianda. Setelah mendengar pemaparan teman saya tentang
kondisi geologi pada PT Vale, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan deposit nikel laterit menurut Ahmad pada 2006. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan deposit nikel laterit ini yang paling utama adalah batuan induk. Batuan induk ini merupakan syarat utama dari terbentuknya endapan nikel laterit, di mana batuan induk di sini adalah harus yang merupakan batuan ultrabasa dan harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu terdapat elemen Ni yang paling banyak di antara batuan lainnya. Selanjutnya mempunyai mineral-mineral yang paling mudah lapuk dan tidak stabil seperti olivin dan piroksin. Selanjutnya memiliki komponen-komponen yang mudah larut dan memberikan lingkungan pengendapan yang baik bagi nikel. Baik, setelah itu yang kedua ada iklim. Pergantian musim kemarau dan musim penghujan, di mana terjadi kenaikan dan penurunan air tanah juga dapat menyebabkan terjadinya proses pemisahan dan akumulasi unsur-unsur. Perbedaan temperatur ini, di mana perbedaan temperatur cukup besar ini akan membantu terjadinya pelapukan mekanis, yaitu akan terjadi sehingga nantinya akan menyebabkan rekahan-rekahan dalam batuan. Yang ketiga, ada reagen-reagen kimia dan vegetasi. Yang dimaksud dengan reagen-reagen kimia ini adalah unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang membantu dalam mempercepat proses pelapukan. Salah satunya adalah air tanah yang mengandung CO2, di mana air tanah ini memegang peranan penting di dalam proses pelapukan kimia. Asam-asam humus menyebabkan dekomposisi batuan dan dapat merubah pH larutan. Asam humus ini erat kaitannya dengan vegetasi di wilayah tersebut. Dalam hal ini, vegetasi akan mengakibatkan penetrasi air dapat lebih dalam dan lebih mudah dalam mengikuti jalur akar pepohonan, serta akumulasi air hujan bertambah banyak. Selanjutnya ada struktur, di mana struktur yang sangat dominan dalam hal ini adalah kekar atau join dibandingkan dengan struktur patahan. Seperti yang diketahui, batuan beku ini memiliki porositas dan permeabilitas yang sangat kecil, sehingga penetrasi air sangat sulit. Maka dengan adanya rekahan-rekahan tersebut akan lebih memudahkan masuknya air dan berarti proses pelapukannya akan menjadi lebih intensif. Selanjutnya adalah topografi. Topografi juga salah satu faktor yang sangat penting, di mana keadaan topografi sangat mempengaruhi sirkulasi air beserta reagen-reagen lain. Untuk daerah yang landai, maka air akan bergerak perlahan, sehingga akan mempunyai kesempatan untuk mengadakan penetrasi yang lebih dalam melalui reka-rekahan atau pori-pori batuan. Nah, yang terakhir adalah waktu, di mana dalam pembentukan deposit nikel ini membutuhkan waktu yang sangat lama atau panjang, karena tidak ada proses yang bisa terjadi secara instan. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan deposit nikel, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pembentukan nikel. Pembentukan nikel laterit secara kimia terkait atau saling berkaitan dengan proses serpentinisasi yang terjadi pada batuan peridotit akibat dari pengaruh larutan hidrotermal yang merubah batuan peridotit menjadi batuan serpentinit atau batuan serpentinit peridotit. Sedangkan proses kimia dan fisika dari udara, air, serta pergantian panas, dingin yang bekerja secara kontinu atau berkelanjutan menyebabkan disintegrasi dan dekomposisi pada batuan induk. Pada pelapukan kimia, air tanah yang kaya akan CO2 yang berasal dari udara dan pembusukan tumbuh-tumbuhan tadi, yang sudah kita bahas tentang reagen-reagen kimia dan vegetasi, akan menguraikan mineral-mineral yang tidak stabil, seperti olivin dan piroksin, pada batuan ultrabasa atau batuan induknya. Kemudian menghasilkan Mg, Fe, Ni yang larut, dan Si yang cenderung membentuk koloid dan partikel-partikel silika yang sangat halus. Di dalam larutan Fe teroksidasi dan mengendap sebagai ferrihidroksida, akhirnya membentuk mineral-mineral seperti geotit, limonit, dan hematit yang berada di dekat permukaan. Bersama mineral-mineral ini selalu ikut serta unsur kobalt dalam jumlah kecil.
Larutan yang mengandung Mg, Ni, dan Si terus-menerus mengalir ke bawah tanah selama larutannya bersifat asam. Hingga pada suatu kondisi di mana suasana cukup netral, akibat adanya kontak dengan tanah dan batuan, maka ada kecenderungan untuk membentuk endapan hidrosilikat. Nikel yang terkandung dalam rantai silikat atau hidrosilikat dengan komposisi bervariasi tersebut akan mengendap pada celah-celah atau reka-rekahan yang selanjutnya akan dikenal dengan urat-urat granierit dan krisopras. Nah, ini juga makanya dibutuhkan struktur dalam pembentukan deposit nikel tersebut. Nah, sedangkan larutan residunya akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan saprolit. Saprolit ini berwarna coklat ke kuning dan kemerah-merahan. Unsur lainnya seperti Ca dan Mg yang berlanjut sebagai bikarbonat akan terbawa ke bawah sampai batas pelapukan dan akan diendapkan sebagai dolomit magnesit yang biasa mengisi celah-celah atau reka-rekahan pada batuan induk. Nah, di mana di lapangan nanti urat-urat dari dolomit dan magnesit ini akan dikenal sebagai batas penunjuk antara zona pelapukan dengan zona batuan segar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses eksplorasi yang sudah pernah digunakan oleh PT Vale. Nah, di sini ada 4 ya, di mana yang pertama itu adalah penginderaan jarak jauh, di mana penginderaan jarak jauh ini menggunakan banyak sumber data. Yang pertama itu adalah citra aster, di mana citra aster yang digunakan di sini adalah citra aster level 1B yang sudah terektifikasi yang diperoleh dari Earth Remote Sensing Data Analysis Center di Jepang. Selanjutnya ada peta rupa bumi yang bersumber dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakusurtanal dengan skala 1:50.000 lembar ledu-ledu 211334 pada tahun 1992. Selanjutnya ada peta geologi detail Blok Sorowako dengan skala 1:20.000 yang diperoleh dari Exploration and Mine Development Department oleh PT Inco. Selanjutnya ada data titik bor yang berasal dari data pengeboran tahun 2004 yang juga diperoleh dari Exploration and Mine Development Department PT Inco. Selanjutnya ada foto udara. Foto udara ini mencakup areal pertambangan Blok Sorowako dengan skala 1:10.000 pada tahun 2002 yang diperoleh juga sama dari Exploration and Mine Development Department PT Inco. Yang kedua ada survei geofisika dengan menggunakan metode geolistrik di Blok Sorowako. Geolistrik ini adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan arus untuk menyelidiki material di bawah permukaan bumi, di mana tujuannya adalah untuk memperkirakan sifat kelistrikan suatu medium atau formasi batuan bawah permukaan, terutama kemampuan dari batuan tersebut untuk menghantarkan atau membuat arus listrik, di mana ini dikenal dengan konduktivitas atau resistivitas, di mana proses ini dimulai dari survei pendahuluan yang dimaksudkan untuk melihat daerah survei pengamatan. Nah, di mana dalam melihat daerah survei ini kita akan menentukan titik pengamatan dan arah bentangannya. Dalam hal ini, faktor yang ditinjau antara lain adalah kondisi geologi dan kondisi medan, serta kondisi lainnya. Dilanjutkan dengan pengambilan data setelah menemukan titik pengamatan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan data untuk mengetahui kesalahan dalam pengambilan data. Yang ketiga adalah eksplorasi memakai metode pengeboran core drilling HQ3, di mana yang kita ketahui core drilling ini dilakukan untuk mengambil sampel, sehingga nantinya akan diketahui karakteristik dari sampel tersebut. Dalam hal ini, PT Vale menggunakan metode ini untuk melihat dan menghitung sumber daya dan cadangan dengan metode ordinary kriging di Sorowako. Kriging ini sendiri adalah salah satu metode geostatistik yang digunakan untuk menaksir besarnya nilai karakteristik pada titik lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data titik yang tersampel di sekitarnya, dengan mempertimbangkan korelasi spasial yang ada di dalam data tersebut. Penggunaan metode kriging ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama menghitung nilai variogram atau semivariogram dan fungsi kovarian. Tahap keduanya melakukan penaksiran lokasi yang tidak tersampel. Dan yang terakhir adalah metode
pemodelan, yaitu inverse distance method. Inverse distance method ini adalah salah satu metode interpolasi untuk menaksir suatu nilai pada lokasi yang tidak tersampel berdasarkan data di sekitarnya. Metode ini sering digunakan dalam kegiatan eksplorasi karena dalam proses perhitungannya lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Penelitian menggunakan inverse distance method ini bertujuan untuk memetakan sebaran biji limonit secara lateral dan potensi sumber daya nikel. Dengan menggunakan metode inverse distance method ini dapat ditaksir kadar Ni dan ketebalan zona mineralisasi pada daerah tersebut, yang merupakan faktor pembuatan terbalik, di mana grid penaksir yang terdekat akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan grid penaksir yang lebih jauh. Nah, untuk sekian saja bahan presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan nikel laterit, serta proses ataupun tahapan eksplorasi yang telah dilakukan oleh PT Vale pada Blok Sorowako, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penambangan yang diterapkan oleh PT Vale Indonesia pada Blok Sorowako, serta alasan ataupun pertimbangan mengapa mereka menggunakan jenis metode tersebut. Metode penambangan yang diterapkan oleh PT Vale Indonesia Tbk yaitu menggunakan sistem tambang terbuka atau surface mining, di mana kita tahu sendiri teman-teman bahwa surface mining merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan di atas permukaan, di mana diperkirakan endapan biji berada dekat dengan permukaan, dan juga bekerja berhubungan langsung dengan udara bebas ataupun udara luar. Jenis metodenya berupa open cast mining. Open cast mining merupakan salah satu metode dari tambang terbuka, di mana diterapkan untuk menambang endapan-endapan biji atau ore. Open cast mining sendiri merupakan penggalian endapan biji yang dilakukan apabila endapan tersebut berada di suatu lereng bukit. Medan kerja yang digali dari arah bawah ke atas ataupun sebaliknya. Bentuk tambang dapat pula melingkari bukit ataupun undakan. Hal tersebut tergantung dari letak endapannya. Sedangkan untuk open pit mining, yaitu penambangan dilakukan dari permukaan yang relatif mendatar menuju ke arah bawah, di mana endapan biji tersebut ditemukan. Pemilihan antara open cast ataupun open pit sangat tergantung pada letak ataupun bentuk dari endapan biji tersebut. Penentuan sistem penambangan yang digunakan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pertama, letak kedalaman endapan. Apakah dekat dengan permukaan atau jauh dengan permukaan? Yang kedua yaitu pertimbangan ekonomis, yaitu tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan mining recovery yang maksimal dan relatif aman. Selanjutnya ada pertimbangan teknis, ada pertimbangan teknologi yang akan digunakan. Karakteristik horizon biji nikel laterit daerah Sorowako diantaranya yaitu topsoil, limonit, saprolit, dan bedrock. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut merupakan gambar profil endapan nikel laterit pada Blok Sorowako PT Vale bagian Sulawesi Selatan, di mana Blok Sorowako sendiri merupakan daerah penambangan yang terdiri dari dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Tentu karakteristik dari profil endapan nikel lateritnya akan berbeda, di mana dapat dilihat sendiri pada Blok Barat terdiri dari tanah penutup, limonit kadar rendah, limonit mengandung biji, saprolit biji berkadar tinggi, dan batuan dasar. Sedangkan pada Blok Timur terdiri dari tanah penutup, limonit kadar rendah, limonit saprolit biji, dan batuan dasar. Nilai kadar biji yang ditetapkan dan digunakan oleh PT Vale yaitu nilai kadar biji harus berada di atas 1,5% dengan kedalaman 2 meter. Dapat dilihat pada gambar, kedalaman dari saprolit biji berkadar tinggi terdapat pada kedalaman sekitar 9 meter pada bagian blok barat, sedangkan pada blok timur dengan kedalaman sekitar 14 meter.
Dapat dilihat seperti pada gambar, dikarenakan tubuh ataupun endapan biji nikel masih terdapat di kedalaman dangkal, oleh karena itu PT Vale menggunakan sistem tambang terbuka atau surface mining. Blok Sorowako sendiri merupakan daerah penambangan yang terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur, di mana kedua blok tersebut berada di daerah perbukitan ataupun pegunungan. Oleh karena itu, PT Vale menggunakan sistem tambang terbuka dengan metode open cast mining, yaitu metode yang diterapkan apabila endapan biji yang akan ditambang berbentuk bukit, atau endapan biji tersebut berada di daerah pegunungan. Contohnya sendiri yaitu seperti tambang nikel Sorowako ini. Tentu, metode penambangan yang digunakan akan berpengaruh besar ke depan. PT Vale Indonesia menerapkan sistem penambangan yang baik atau good mining practice menggunakan metode backfilling, yaitu salah satu upaya reklamasi di mana memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan supaya dapat digunakan secara maksimal, di mana bukaan lahan yang telah selesai ditambang dilakukan backfilling, yaitu penimbunan kembali dengan material overburden. Dapat dilihat pada slide, merupakan terdapat beberapa keuntungan dari tambang terbuka, di antaranya ongkos dari penambangan per ton biji nikel akan lebih murah karena tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, dan pencahayaan. Yang kedua, kondisi kerjanya lebih baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Yang ketiga, penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksinya bisa lebih besar. Yang keempat, perolehan tambang atau mining recovery lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Yang kelima, pemakaian bahan peledak dapat lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik. Yang keenam, relatif lebih aman karena bahaya yang mungkin timbul akibat longsor tidak ada. Sedangkan apabila pada tambang bawah tanah, selain longsor, mungkin juga akan ada gas-gas beracun, kebakaran, atau lain sebagainya. Yang ketujuh, pengawasan dan pengamatan mutu biji atau grade control lebih mudah. Di balik kelebihan ataupun keuntungan yang dimiliki dari tambang terbuka, pasti dari suatu sistem memiliki kekurangan. Di antaranya, berikut merupakan kekurangan dari tambang terbuka. Yang pertama, para pekerja akan langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, di mana hujan yang lebat atau suhu tinggi akan mengakibatkan efisiensi kerja menurun. Yang kedua, kedalaman penggalian terbatas. Karena semakin dalam penggalian, akan semakin banyak overburden yang harus dipindahkan. Yang ketiga, timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah penutup yang jumlahnya cukup besar, apalagi bagi perusahaan yang tidak menggunakan sistem metode backfilling. Yang keempat, alat-alat mekanis letaknya tersebar. Tentu akan sangat berpengaruh dalam kegiatan penambangan. Serta yang kelima yaitu pencemaran lingkungan hidup relatif lebih besar karena berhubungan langsung dengan udara luar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nazla Khaira. Di sini saya akan menjelaskan proses tahapan ekstraksi di tambang nikel tersebut sehingga dapat memperoleh sebuah produk yang dihasilkan oleh PT Vale Indonesia Tbk. Nah, sebelum saya menjelaskan proses tahapan ekstraksinya itu seperti apa, saya bakal jelasin dulu nih tahapan penambangan itu. Nah, dapat kita lihat pada gambar, di sini ada 6 tahapan penambangan, yaitu yang pertama ada land clearing, di mana land clearing ini merupakan pembersihan lokasi atau membersihkan lokasi tambang dari segala jenis tumbuhan. Nah, ketika kita mempunyai sebuah lokasi tambang, sebelum kita memulai proses penambangannya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan lokasi tambang tersebut dari jenis tumbuhan yang ada di sana. Apakah nanti tumbuhannya bakal dipotong kemudian dibakar, atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua masuk ke tahap stripping. Tahap stripping ini yaitu tahap di mana dikupasnya lapisan tanah penutup. Kemudian tanah sisanya itu dibawa ke penampungan.
Dan untuk apa? Itu digunakan untuk menimbun lahan purna tambang nantinya. Jadi ketika sudah dikupas, diangkut, dibawa ke suatu tempat, ditumpuk di sana, nantinya kita bakal menggunakan lagi untuk menutup atau menimbun lahan purna tambang nantinya, atau bisa digunakan pada tahap rehabilitasi. Nah, kemudian ada ore mining atau biji tambang. Nah, setelah lapisan tanah itu terangkat, kita bakal kelihatan nih, bakal nampak biji nikel yang kadar sedang dan yang mempunyai kadar yang tinggi. Nah, biji nikel kadar yang tinggi itu yang bakal diangkut ke screening station. Seperti itu. Pada tahap screening station, biji nikel ini disaring sesuai ukuran yang diminta oleh pabrik pengolahan. Dia mempunyai ketentuan tertentu untuk ukuran, itu sesuai dengan pabrik pengolahannya. Kemudian masuk ke tahap stockpile. Stockpile merupakan tempat penampungan sementara ore, sekaligus berfungsi sebagai untuk mengurangi kadar air sebelum diolah lebih lanjut di pabrik. Jadi stockpile ini jadi tempat sementara ore ini ditampung, sekaligus berfungsi untuk mengurangi kadar air sebelum diolah lebih lanjut di pabrik seperti itu. Kemudian masuk ke tahap rehabilitation atau rehabilitasi. Nah, setelah penambangan ini selesai, maka dilakukanlah rehabilitasi ini. Dengan apa? Dengan penanaman kembali di lahan purna tambang tersebut. Bisa penanaman pohon ataupun pohon-pohon yang sudah ditebang itu bisa ditanam kembali gitu guna lingkungannya tetap terjaga. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke tahap ekstraksinya seperti apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan atau tahap ekstraksi. Dapat kita lihat pada gambar, di sini ada 7 tahap pengolahan dari nikel itu sendiri. Yang pertama ada prone feeder, di mana ore yang dari stockpile dibawa ke prone feeder untuk dilakukannya proses penyaringan dan pengaturan beban sebelum diangkat ke dryer. Nah, tadi kan kita udah simpan nih ore-nya di stockpile, yaitu tempat penyimpanan sementara. Nah, setelah itu kita bawa ke prone feeder untuk proses penyaringan dan pengaturan beban. Jadi sebelum diangkat ke dryer. Nah, setelah selesai di prone feeder, kita masuk ke tahap dryer. Dryer, seperti yang kita tahu, dryer merupakan tempat penguapan sebagian kandungan air dari biji basah. Nah, PT Vale Indonesia Tbk mempunyai 3 unit dryer lengkap dengan ruangan pembakarannya. Kemudian ada dry ore storage, di mana biasa disingkat dengan DOS, di mana berfungsi sebagai penampungan biji kering, olahan tanur pengering. Kemudian masuk ke tahap reduction kiln, yaitu untuk menghilangkan kandungan air bebas, dan air kristal, serta mereduksi nikel oksida menjadi nikel logam. Nah, hasil akhir dari proses ini disebut kalsin, yang temperatur kalsin itu sendiri sekitar 700 derajat Celcius. Kemudian masuk ke tahap furnace. Tahap furnace ini untuk menghilangkan air yang tersisa. Jadi dia dengan meleburkan kalsin menjadi nikel matte dan terak besi atau slag. Memisahkan slag serta mengeluarkan si matte ini. Temperatur matte ini sekitar 1300 derajat Celcius dan slag ini sekitar 1500 derajat Celcius. Nah, masuk ke tahap converter, di mana kadar matte ini ditinggikan hingga 78%. Kemudian setelah disemprot dengan air yang bertekanan tinggi hingga terbentuk butiran-butiran matte yang disaring dan siap dikemas. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap packaging. Kemudian tahap terakhir adalah tahap packaging, di mana setiap kantong packagingnya ini berisi 3 ton nikel matte. Kemudian produk yang sudah di-packing diangkut ke pelabuhan Balantang, lalu dibawa kapal pengangkut ke Jepang. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tahapan ekstraksi nikel tersebut. Dilanjutkan oleh rekan saya Nindya. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti bahan dasar stainless untuk peralatan dapur. Contohnya sendok, garpu, panci, wajan, dan peralatan dapur lainnya. Selain itu, nikel juga dimanfaatkan sebagai material pembuatan koin. Dapat kita lihat pada tahun 2010 di mana Bank Indonesia
telah memperkenalkan uang logam pecahan dengan nilai 1000 yang mana berbahan dasar nikel. Meskipun nikel ini bersifat liat, tetapi mudah dibentuk dan anti karat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material pembuatan uang koin. Kemudian, manfaat lainnya sebagai pembuatan rangka otomotif. Nikel yang terkandung dalam besi baja lebih kuat dan tahan lama dibandingkan besi baja yang terbuat dari campuran aluminium. Ada beberapa komponen pada rangka otomotif yang menggunakan nikel, seperti valve, bumper, dan knalpot. Nikel ini juga menampilkan kesan mengkilap dan mewah pada rangka otomotif. Di samping itu, nikel juga dimanfaatkan dalam rel kereta api. Manfaat nikel yang tak kalah penting lainnya itu sebagai bahan utama dalam pembuatan baterai. Baterai yang terbuat dari nikel itu merupakan baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Ada dua jenis baterai yang paling populer dan paling banyak digunakan, yaitu lithium-ion nikel kadmium dan nikel metal hidrida. Baterai-baterai ini dimanfaatkan sebagai sumber energi pelaratan elektronik, termasuk smartphone. Karakter nikel yang anti karat dan dapat menghantarkan panas merupakan salah satu sifat yang baik untuk dimanfaatkan sebagai material kawat, terutama untuk penggunaan laboratorium dan turbin pesawat. Nikel juga sering digunakan sebagai bahan pelapis anti karat, terutama pada bahan yang bersifat logam, yang gunanya untuk mencegah cepatnya rusak logam tersebut dan menjaga dari karatan. Keunggulan tersebut membuat nikel sering digunakan sebagai pelapis keluar pada persenjataan dan kaleng kemasan makanan. Bahkan nikel memiliki peran dalam mendukung jaringan internet di tanah air. Sebelum kami mengakhiri presentasi, saya ingin kembali mengingatkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi besar dalam penyediaan material tambang dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Salah satu kalimat tantangan yang terkenal yang diucapkan oleh John F. Kennedy yaitu jangan tanya apa yang bisa negara lakukan untukmu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.